semuanya, kembali lagi bersama Radi Pikiranku Podcast. Apa kabar nih kalian semua? Aku harap sih kalian baik-baik aja ya di sana. Dan buat kalian baru pertama kali dengerin podcast aku ucapkan selamat datang. Di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai tentang berbagai topik yang menarik, dari yang serius sampai yang bercanda. Akhirnya kita bisa bertemu lagi. Aku tuh selalu nunggu-nunggu momen dimana kita bisa ngobrol bareng lewat Pikiranku Podcast. Aku tuh selalu ngerasa senang dan bersemangat setiap kali bisa ngobrol bareng kalian. Kalian adalah pendengar yang selalu aku butuhin, yang bikin aku tuh ngerasa didengar dan dihargai. Jadi teman-teman, hari ini kita tuh kayak bakal bahas sesuatu yang bener-bener relate lah buat kita semua. Apalagi kalian yang baru aja lulus SMA nih. Jadi, siapa sih di antara kalian yang pernah ngerasain takut ditolak sama gebetan? Kayaknya hampir semua orang tuh pernah ya. Apalagi pas masa-masa SMA lah. Masa-masa dimana tuh perasaan tuh masih kayak roller coaster. Hari ini kita bisa ngebahas gimana rasanya punya rasa takut itu, kenapa bisa muncul, dan gimana cara kita menghadapinya. Ini bukan podcast tips ya, ini lebih kayak curhatan aja. Jadi duduk yang manis, siapin cemilan, dan dengerin curhatan teman kita. Oke, aku bakal bacain ya tentang seseorang, kita sebutnya aja ceweknya itu Cinta udah di episode sebelumnya, Rika, dan cowoknya itu adalah Raka, biar nyambung, Rika Raka. Kalau ngomongin soal takut ditolak, bentar, ada salah nih. Oke, kita mulai dari awal aja. Kalau ngomongin soal waktu ditolak sih, aku ingat waktu dimana aku tuh confess sama orang. Aku tuh bener-bener kayak demen banget sama seseorang lah. Seseorang dia tuh mungkin kalau di deskripsi kan orangnya tuh tampan. Tampan. Di masa aku suka sama dia tuh bener-bener kayak wow. Tapi entah kenapa setelah makin lama tuh dia tuh kurang, karismanya tuh makin berkurang, entah kenapa ya. Aku tuh dulu tuh bener-bener sakit berat sama dia. Mungkin aku ngejar dia tuh selama 2 tahun dan sekitaran confess berapa kali ya? 3-4 kali. Kalian pasti pernah gak sih ngerasain suka sama seorang sampai gak bisa tidur nyenyak? Nah itu yang aku rasain waktu itu. Setiap kali ngeliat dia lewat, atau setiap kali kita jalan, setiap kali kita ngobrol, kayak jantungku tuh rasanya tuh mau copot. Tapi dibalik itu semua ada rasa takut yang gede banget lah. Takut kalau dia gak suka balik, atau takut kalau aku cuma jadi bahan ketahuan dia sama teman-temannya. Sebenarnya takut ditolak itu wajar banget, apalagi di usia kita yang baru aja lulus SMA, dimana semua itu serba baru dan serba nggak pasti. Takut ditolak itu muncul karena kita nggak mau ngerasain sakit lah, kayak nggak mau menghargai diri kita tuh jatuh. Kadang-kadang kita terlalu mikirin apa yang orang lain omongin tentang kita, sampai-sampai lupa kalau yang penting itu gimana perasaan kita sendiri. Aku tuh jadi ingat momen yang bikin aku bener-bener down. Waktu itu tuh aku beraniin diri buat ngajak orang ini tuh jalan lah untuk kedua kalinya. Karena yang pertama tuh menurut aku gak terlalu serem sih, karena adalah sesuatu. Aku udah mikir mateng-mateng, udah siap mental loh, kayak apa yang terjadi. Dia ternyata mau. Kayak akhirnya date kedua kita tuh jadi, emang itu nggak date. Guys, cuma jalan main doang.
rasanya kayak wow, aku tuh kayak bener-bener seneng, kayak bahagia. Bener-bener kalau didefinisikan nih, kalau ditanya nih sebagai apapun apa itu saat itu gitu, aku langsung kayak gue bahagia banget. Kalau disuruh rating nih dari 10, dari 1/10, 1 sampai 10, gue keberapa gitu, mungkin 100/10. Jadi bener-bener kayak ini ratingnya paling tinggi segini, nah gue ngerating segini nih, jauh banget. Kayak aku masih salting loh. Nggak, tapi ini kayak udah lama selalu lah, kayak ya udah gitu. Terus kita jalan ya walaupun cuma sebentar, walaupun cuma kayak gini, tapi awalnya sebenarnya itu waktu itu ditolak. Ada mobil guys, sebentar ya, kita nunggu mobilnya lewat dulu. Ya sih, ini nggak lewat, lebih ke dia parkir mobil. Oke, udah selesai. Sebenarnya tuh awalnya tuh ditolak, tapi kayak dia bilang kayak gini kalau tapi aku nggak punya uang. Terus aku bilang, ya udah nggak apa-apa, aku punya uang kok. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena di awal dia juga jajanin aku kok. Iya, gantian gitu. Nah setelah kejadian itu tuh kita tuh mulai apa ya, mulai dekat lah. Tapi dan yang aku baru tahu ternyata tuh dia punya deketan lah. Itu bener-bener bikin aku kayak gitu, kayak aduh sakit banget ya. Ya udah nggak apa-apa tuh. Akhirnya aku kayak kita jalan selama beberapa bulan gitu lah. Tapi kita sebagai teman doang, teman-teman ngobrol, teman chat, teman gitulah, teman mabar. Tapi setelah itu aku dengar dia tuh udah gak deket sama Rocky. Aku beraniin confess lah, tapi tuh confess itu tuh kayak lebih aman karena gue confessnya tuh kayak lewat DM Instagram gitu, dan itu tuh pakai akun yang kayak akun bodong. Gue confess lah, kayaknya aku suka kamu gini dulu panjang lebar gitu, terus nggak ketahuan. Terus habis itu ya udah, aku di situ mulai rada terang-terangan sih kayak ngedekatin dia, walaupun aku udah confess lewat akun palsu. Tapi ternyata dia nggak nyadar. Gak lama kemudian gue denger dia deket sama cewek, dan udah langsung jadian. Lu tau gak sih hati gue tuh bener-bener hancur banget ya. Gue tuh kayak pengen nangis ya, kalau gue diinget-inget tuh kayak gue nangis anjir. Gak apa-apa, bisa kayak gitu. Gue lagi melo-melo loh, ini mobil, jangan dulu dong. Abis itu kayak akhirnya kayak berjalan waktu tuh gue menerima, tapi tuh hubungan tuh nggak berjalan lama, kayak terus putus lah. Singkat cerita akhirnya gue confess secara langsung. Iya, gue confess secara langsung, bener-bener secara langsung. Lo bayangin kayak tapi nggak apa-apa, gue nggak penerima penolakan atau penerimaan. Jadi di situ bikin gue bingung sebenarnya, dan itu yang bikin gue untuk terus maju karena gue belum dapat penolakan, dan itu prinsip gue. Ya udah gue jalanin, ya udah tiba-tiba kita jalan lagi. gue lupa itu ceritanya kayak gimana, tiba-tiba kayak kita jalan lah, kita jalan bareng kita. Tapi kayak gue ngepost dia, tapi lo tau gue gak di repost, dan pokoknya besok atau sorenya tuh dia jalan sama cewek dan di repost. Gue disitu kayak disitu gue udah mulai nyerah atau gimana, dan ternyata setelah gue cari tahu itu tuh di deketannya lain, dan mereka nggak jadi. Terus lama udah tuh kayak kita rada lost kontak lah.
karena kayak dia kayak aduh gitulah. Terus sebenarnya dia udah jadian sama cewek yang menurut gue wah cakep banget, bener-bener kayak the fuck man gitu. Dan itu lumayan lama, setahun lebih, hampir 2 tahun kayaknya. Ya udah, terus tapi di saat itu tuh dia tuh ada putus dulu, kayak break gitu dulu. Terus akhirnya kayak ya kan gue kan tadi bilang kayak kita tuh rada lost contact karena dia udah jadian tadi. Terus tapi gue masih curhat-curhat kayak gue lagi kayak gini, gue lagi ini. Terus akhirnya tiba-tiba kayak gue lagi nangis tuh, terus tiba-tiba pas dia putus, gue nggak tahu kalau dia putus. Ternyata pas kita ada ngobrol-ngobrol itu tuh dia tuh putus setelah kayak udah putus sekitar 1-2 bulanan gitu lah. Gue shock dong. Terus akhirnya kita deep talk. Anjir, akhirnya kayak kita deket lagi. Deket mungkin rada lebih ya. Tapi gue nggak tahu dia nganggap gue atau enggak saat itu. Terus terus tiba-tiba mantannya itu ngapain gue karena dia tahu kalau gue tuh dekat sama dia sebagai teman. Nggak apa-apa, it's okay beneran, oke beneran kok. Habis itu gue disuruh bantuin, tolong dong aku mau balikan sama ini gak kan. Dan lu tau kegoblokan gue apa? Gue bantuin. Kita sebut aja namanya siapa ya, Raka. Kak, ini mau balikan sama lo gimana? Lo masih mau gak? Dan gue juga bilang, terasa capek juga ya bantuin kamu balikan sama mantanmu. Ya udah. Abis itu aku bener-beneran move on banget. Akhirnya gini udah kita biasa aja. Dia balikan, gue ya udah kita masih jalan biasa ya udah ngobrol bareng, kita ngobrol bareng, kita main game bareng, kita curhat bareng kayak gini gitu aja. Ya udah santai aja gitu. Karena gue juga udah berdamai, ya udahlah. Terus akhirnya dia ada di saat momen kita gue tuh ada masalah keluarga yang bener-bener kayak gue pengen nangis lah. Akhirnya gue curhat ke dia. Terus ternyata dia udah putus lagi dan itu tuh udah sekitar 1 bulanan. Kita ditalk lagi, kejadian yang sama tuh terulang. Ini buat yang bilang kayak balikan atau kayak ngulangi hal yang sama tuh kayak baca buku. Kita udah tahu endingnya, tapi kita baca lagi karena kita suka part awalnya. Ya udah, akhirnya kita deket lagi, deket itu lumayan lama. Itu sekitaran kayaknya kita deket dalam hati yang lebih tuh 1 bulan lebih lah. Tapi di situ gue nggak dapat penolakan atau pengiyaan. Jadi di situ gue tuh kayak ngambang aja gitu. Tapi lama-lama tuh gue capek karena respon dia tuh kayak rada slow gitu lah. Apalagi kan waktu itu dia sekolah dan gue kan anak yang nggak hiperaktif dan kayak nggak bisa tidur cepet atau kayak main HP terus. Apalagi dia kayak sibuk gitu kan. Pas gue ngilang dia nyariin, pas kayak gitu lah. Dan ternyata gue baru tahu kalau dia tuh juga ada sama orang lain. Gue udah sakit hati sih, tapi gak apa-apa. Habis itu berjalan-jalan waktu gue mulai capek lah. Gue tanya, ini akhirnya ini sebenarnya hubungan kita tuh mau ditaruh di mana sih? Lo ada niatan sama gue nggak? Kalau lo nyuruh gue nunggu, gue bakal nunggu kok. Tapi tunjukin dong sampai kapan. Jangan kayak kita ngambang aja dan nggak tahu arah. Gitu loh, tau gak sih? Akhirnya kayak gue monjokin dia kayak biar dia nolak atau nerima gue. Akhirnya dia menolak gue. Ya gue pengen ngasih tahu alasannya tapi gak usah lah ya. Pasti kayak semua orang tuh udah nebak kenapa gue ditolak. It's okay. Jadi setelah kejadian aku tuh belajar. Ternyata penolakan tuh gak seburuk yang aku bayangin. Justru dari penolakan itu aku jadi tahu kalau aku punya keberanian buat ngomong perasaan aku. Aku juga jadi lebih bisa menerima kalau nggak semua hal yang bisa berjalan sesuai keinginan kita. Dan itu nggak apa-apa, it's okay, itu manusiawi. Dan aku juga sering banget ngobrol sama sahabat dan teman-teman aku. Dia cerita kalau dia pernah dia udah tahu endingnya gitu lah, tapi ya
ya udahlah, mau gimana lagi. Akhirnya guys, itu adalah curhatan kita hari ini. Semoga kalian bisa mengambil sesuatu dari curhatan ini dan jadi lebih berani buat menghadapi perasaan kalian. Jangan lupa buat terus dengerin podcast curhatan ini yang isinya curhatan, yang isinya kerandoman seorang Ara ya di Pikiranku Podcast. Karena di sini kita bisa saling berbagi dan merasa nggak sendirian. Ya ampun, akhirnya kita udah di penutup aja nih. Seru banget bisa ngobrol bareng kalian, sampai waktu terasa tuh nggak terasa begitu cepat. Aku benar-benar terima kasih buat kalian yang bisa selalu setia dengerin podcast aku. Kalian tuh benar-benar bikin aku ngerasa bersemangat untuk terus berbagi cerita dan pengalaman. Tanpa kalian aku nggak bisa sejauh ini. Dan terima kasih buat semuanya telah dengerin podcast aku kali ini. Tetap semangat dan jangan merah, and see you. Bye bye.